bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini tentunya dengan nikmat dan anugerah dari Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan pagi hari ini di hari Minggu yang penuh dengan rahmat dari Allah, kita bisa duduk bersama untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan duduknya kita beberapa saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana duduk kita 1 jam mencari ilmu itu lebih besar pahalanya dibanding sholat 1000 rakaat. Jadi selama 1 jam ke depan bapak-bapak duduk di sini, insya Allah pahalanya besar, lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi tadi Lutfi sampaikan ada kultum katanya. Kalau kultum berarti kuliah 7 menit ya. 70 menit. Ya, 70 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua. Amin. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kita bersyukur tahun ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Di tahun kemarin di mana awal pandemi kita mungkin tidak terlalu bebas melaksanakan sholat dan ibadah di masjid. Banyak aturan, banyak syarat. Tapi tahun ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan yang lalu di antara kita masih kebanyakan bermasker. Sekarang alhamdulillah yang bermasker. Nah, bukan berarti kemudian yang bermasker ini tidak tawakal. Tidak. Semuanya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita, dengan husnuzan kita, dengan tawakal kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, baik yang pakai masker, tidak pakai masker, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah ini kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kembali bagi kita untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ada di antara saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita yang mungkin di tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin masih bersama kita, beribadah dengan kita, berpuasa dengan kita. Tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita melihat subhanallah, sepanjang tahun ini banyak para ulama, para habaib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kehadiran Allah. Tapi kita alhamdulillah Ramadan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Mereka yang sudah ada di alam kubur, yang sudah ada di alam barzakh, di bulan suci Ramadan ini, mereka yang dulu semasa hidupnya tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan baik, mereka semua menjerit, ya Allah, bangunkan kami kembali dari alam barzakh ini. Ya Allah, bangunkan kami kembali dari alam kubur ini. Berikan kami kesempatan ya Allah, 1 malam saja di antara malam-malam Ramadan ini kami ingin beribadah ya Allah, 1 malam saja ya Allah. Kenapa mereka yang sudah ada di alam barzakh, yang sudah ada di alam kubur, baru mereka merasakan bagaimana agungnya bulan suci Ramadan ini, bagaimana hebatnya malam-malam Ramadan ini. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang belum sadar, belum mengerti, belum paham bagaimana mulianya dan agungnya bulan
bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, niscaya umatku akan berharap semua bulan jadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena malam-malam Ramadan ini sangat mulia, Bapak-bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Di bulan suci Ramadan ini pergerakan ibadah kaum muslimin volumenya meningkat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Di antara kita yang tadinya agak malas, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita berangkat ke masjid, kaki lebih ringan melangkah ke masjid. Betul atau tidak? Biasanya kalau bulan suci Ramadan subuh-subuh begini gak sebanyak ini. Ini alhamdulillah masjidnya penuh. Tadi saya pas datang ke sini, alhamdulillah bapak-bapaknya sudah banyak. Masuk ke sini Pak tadi, masya Allah, adem sekali. Saya serasa masjid ini seperti masjid di Saudi. Saya pernah tinggal di Saudi. Waktu dulu saya sempat kerja mahasiswa, pergi ke Saudi kerja di Jeddah selama 3 bulan. Bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Madinah, tapi di masjid-masjid biasa di kota Jeddah. Itu masjidnya wangi, adem, ber-AC, karpetnya kayak gini ya, beda-beda dikit lah. Ya, bagus sampai mana ya? Ya beda-beda dikit lah, 11-12 gitu. Nah, kebanyakan di sini. Ya, kebetulan di sini. Karpetnya seperti ini, pas masuk ada AC-nya adem, wangi. Jadi masuk ke masjid kita bahagia senang. Pas saya masuk ke sini tadi, masya Allah, adem. Habis salat fi azan, kita sholat qobliyah, adem, gak ada yang cepat-cepat di sini sholatnya, lambat, khusyuk semua. Alhamdulillah. Ini diantaranya pengaruh Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita semangatnya meningkat, volume ibadahnya meningkat, dan itu memang sudah janji Rasulullah SAW. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kenapa bapak-bapak di bulan suci Ramadan ini ibadahnya lebih meningkat? Kenapa ibu-ibu di bulan suci Ramadan ini ibadah masaknya lebih semangat? Karena kita tahu janji Allah, janji Rasulullah. Karena kita tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak mungkin Pak. Kita dari kecil sudah diajarkan bahwa siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Jadi siapa saja yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sudah ada jaminan dari Allah. Nih, badan kita nggak bakal dibakar di api neraka. Bapak-bapak senang kan datangnya bulan suci Ramadan? Senang atau tidak? Apa bukti senangnya? Semangat beribadah. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah. Kita yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan ini dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Bukti senangnya apa? Ibadah kita meningkat. Ke masjid kaki kita melangkah lebih ringan. Sedekah lebih gampang, lebih lancar, lebih banyak. Alhamdulillah. Kalau ada di antara kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini tidak ada perubahan, volume ibadahnya tidak meningkat, sedekahnya biasa-biasa saja, ke masjid juga biasa-biasa saja, ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, kenapa dengan datangnya bulan suci Ramadan yang agung, yang mulia ini kita tidak berubah? Ya harus berubah. Ibadah kita harus meningkat daripada hari-hari biasanya. Kenapa? Mereka yang sudah ada di alam kubur, di alam barzakh, menjerit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan kembali supaya bisa merasakan bagaimana agungnya satu malam saja di bulan suci Ramadan. Laula akhartani ila ajalin qalil, bangunkan kami kembali. Tapi tidak. Sudah terlambat kata Allah. Ramadan yang kamu lewati selama ini bertahun-tahun,
kita ini sudah ada yang umurnya lebih dari 40 tahun, mungkin rata-rata di atas 40 tahun. Ramadan kemarin yang sudah kita lewati, kita sudah beribadah apa belum? Kalau belum, inilah kesempatan kita. Ini mumpung kita masih di awal Ramadan. Sudah ada yang bilang tadi untuk jangan-jangan terakhir. Mungkin gak Pak Didi gimana? Terakhir bukan? Terakhir, amin, terakhir. Yang kita tidak tahu, wa ma tadri nafsun mada taksibu wala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu. Manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Manusia tidak tahu meninggalnya di mana, meninggalnya kapan, bagaimana, tidak tahu. Mungkin betul tadi yang nyeletuk, mungkin tadi yang nyeletuk terakhir juga. Ya insya Allah panjang umur, amin. Tapi kita memang harus waspada. Harus waspada, jangan-jangan memang ini Ramadan terakhir. Itu harus. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketika ibadah yakin bahwa ini mungkin jadi hari terakhir buat saya beribadah. Imal di dunia kata kata Aisyah abadan wa amal li akhiratika kata tamutu walan. Kalau sedang bekerja, sedang berusaha mencari dunia, mencari nafkah, imal di dunia kata Aisyah abadan, seakan-akan kita bakal hidup selamanya. Wa amal li akhiratika, tapi kalau sedang beribadah, ka'annaka tamutu walan, seakan-akan kita besok mau mati. Sehingga apa? Ibadah kita tekun, ibadah kita rajin. Jadi mungkin bisa jadi ini menjadi Ramadan terakhir. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Mumpung ini masih awal Ramadan, baru berapa hari Pak? Udah lupa? Berapa hari? Baru 6 hari. Masih ada kira-kira 23-24 hari ke depan. Jangan disia-siakan. Apa yang membuat kita semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini? Karena kita tahu bahwa Ramadan ini istimewa. Apa Pak? Istimewa. Bapak tahu martabak istimewa? Tahu nggak? Martabak itu kan macam-macam ya. Biasa, spesial, istimewa. Ada yang super lagi. Telur 3 atau telur 4 begitu ya. Wah, udah ngomongin makanan. Mungkin Ramadan ini bulan yang super, bulan yang istimewa. Kalau martabak istimewanya itu mungkin karena dia bumbunya lebih banyak, telurnya lebih banyak, kan gitu. Nah, kalau Ramadan ini menjadi istimewa, kenapa kira-kira? Tahu nggak? Apa kira-kira? Kalau saya kumpulkan dari beberapa hadis, kira-kira ada 8 keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Apa kira-kira Pak? Pahala diberikan Allah. Apa? Pahala diberikan Allah. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Apalagi Pak? Doa kita diijabah. Barakallahu fiik, betul. Di antara 8 itu pahala dilipat gandakan. Doa kita diijabah. Apalagi? Apalagi Pak? Biar tahu, biar kita lebih semangat. Apa? Siapapun yang bertaubat di bulan suci Ramadan, diterima taubatnya oleh Allah. Amin. Apalagi? Apa? Pintu surga dibuka. Yang mau masuk surga? Mumpung lagi dibuka Pak. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar. Yang kelima, setan dibelenggu. Mumpung gak ada setan, kita yang naik apa aja Pak? Gak ada yang godain. Kalau Bapak masih malas juga, jangan-jangan Bapak setannya. Iya, kan setan sekarang udah dibelenggu nih, tapi masih susah banget. Jangan-jangan dia setannya. Jangan setannya udah gak ada yang goda. Betul nggak? Apalagi Pak? Syahrul Quran. Apa? Syahrul Quran, bulannya Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran.
Al-Quran itu Pak diturunkan 2 tahap. Ya, Al-Quran diturunkan 2 tahap. Tahap pertama min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu apa? Tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 kali turun. Daf'atan wahidatan lailatul qadri. Jadi Al-Quran itu turun dari lauhul mahfuz ke sama'id dunya, langit-langit bumi. Itu dapatan wahidatan 30 juz. Kapan? Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam keberapa? 21 mungkin, 23, 25, 27, 29. Itu 1 kali turun. Tsumma anzalahu Allah Subhanahu wa taala biwasilati Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tadrijian. Setelah itu Pak, turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu berangsur. Kapan? Mulai dari tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau ada malam peringatan nuzul Quran, ya, kan ada peringatan nuzul Quran itu tanggal berapa Pak? Tanggal 17 Ramadan. Awas, itu penceramahnya kalau dia masih dalil inna anzalnahu fi lailatul qadri, salah. Dia dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadri itu masa di mana Al-Quran turun 1 kali, itu pada malam 21 sampai malam 29. Adapun nuzul Quran itu memperingati turunnya Al-Quran dari langit-langit bumi kepada Nabi Muhammad. Itu tanggal 17 Ramadan. Dalilnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dua-duanya di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini menjadi agung karena diturunkannya Al-Quran. Apalagi Pak? Karena di bulan suci Ramadan juga ada Lailatul Qadri. Jadi kira-kira ada 8. Pertama, bahwa bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran menjadi agung. Yang kedua, ada Lailatul Qadri. Yang ketiga, tadi kata Bapak, tudha'afu fihi ujur, dilipat gandakan segala pahala. Tuqbalu fihi taubat, kata Bapak tadi, diterima segala taubat. Kemudian sufilati tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu surga. Tughlaqu abwabun niran, ditutup pintu neraka. Dibelenggu setan-setan. Ini adalah bukti bahwa bulan suci Ramadan itu istimewa. Insya Allah kalau kita paham, kalau kita ngerti, tahu ilmunya, ibadahnya semakin semangat. Ya kan orang kalau tahu Pak, kalau paham jadinya ibadahnya lebih semangat. Kalau ada di antara kita tetangga Bapak yang Ramadannya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan karena dia tidak tahu. Makanya Bapak-bapak bersyukur subuh-subuh di sini hari Minggu dengerin ceramah, makin mantap aja, makin paham aja tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu istimewa. Saya yakin setelah ini ibadahnya semakin maju. Ya, jangan-jangan nggak pulang-pulang dari masjid. Kira-kira boleh nggak Pak pulang-pulang dari masjid? Boleh nggak? Boleh. Ada orang ibadah seperti Siti Fatimah, sholat tahajudnya itu, ingin sholat tahajud diikat. Jadi di rumahnya Rasulullah itu ada tiang, dari tiang ke tiang, badannya diikat supaya bisa sholat walaupun dalam keadaan ngantuk. Ngantuk tetap sholat karena Siti Fatimah itu mengikat dirinya untuk bisa sholat tahajud supaya nggak tidur sampai segitunya. Tapi oleh Rasulullah dilarang. Jadi kita ini beribadah Pak, kata Rasulullah, beribadah silakan, tapi jangan keterlaluan katanya. Keterlaluan itu bagaimana? Ceritanya ada datang 3
3 orang sahabat Rasulullah, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini rupanya dia ingin ibadah itu menikah, ingin semangat. Akhirnya datang ke rumah istri-istri Rasulullah. Tanya sama istri Rasulullah itu, Rasul itu ibadahnya gimana sih? Diceritain akhirnya, oh Rasul itu kalau udah sholat luar biasa sampai bengkak. Rasul itu kalau sudah sholat lama, 1 rakaat bisa jadi baca setengah dari surat Al-Baqarah. 1 rakaat bisa jadi 1 surat yang panjang dibaca oleh Rasulullah. Masya Allah. Para sahabat ini geleng-geleng. Akhirnya kata mereka, kumpul mereka. Kita ini ya Allah dibandingkan dengan Rasulullah gak ada apa-apanya. Padahal Rasulullah itu sudah diampuni segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampuni segala dosanya, sudah diterima segala amal solehnya, tapi ibadahnya masih seperti itu. Sedangkan kita ya udah, mulai dari sekarang, kata yang satu bilang, mulai dari sekarang ana sa'usolli wala aqum. Saya mau sholat terus, kan nggak mau tidur-tidur. Pokoknya saya mau sholat terus. Yang satu bilang ana sa'asumu wala uftir. Saya mau puasa terus, nggak mau buka-buka, mau puasa terus, pokoknya pengen seperti Rasulullah. Yang ketiga bilang apa? Ana atazilun nisa wala atazawwaj. Saya nggak mau kawin, karena nanti kalau saya kawin nanti malah sibuk dengan istri dan anak-anak saya. Pokoknya saya mau ibadah terus. Yang satu bilang mau puasa terus, yang satu bilang mau sholat terus, yang satu bilang nggak mau kawin karena pengen ibadah. Akhirnya yang disampaikan oleh para sahabat ini, yang tadi bilang seperti itu, kedengeran sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu yang bilang bahwa kamu mau sholat terus, iya Rasulullah. Kamu bilang kalau kamu mau puasa terus, iya. Kamu nggak mau nikah, iya. Kata Rasulullah, ana wallahi la akhsyakum ilallah wa atqakum lahu. Saya ini yang paling takut, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa? Rasulullah. Paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Walakinni, kata Rasulullah, walakinni, tetapi aku usolli wa arqud. Aku ini sholat, tapi aku juga tidur. Wa ana asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga buka. Wa ana tazawwajun nisa. Dan lihat, saya punya istri, bahkan banyak istri saya. Artinya apa? Dalam beribadah ini silahkan Pak kita berlomba-lomba, yang rajin, serajin-rajinnya. Tapi ingat bahwa ibadah kita ini juga ada batasannya. Kalau saya tadi bilang jangan-jangan Ustaz Lutfi ini gak pulang-pulang dari masjid aja, subuh azan, zuhur azan, gak pulang-pulang. Istrinya di rumah gak makan, istrinya gak dikasih nafkah. Ini tidak boleh. Sehingga ketika Sayyidah Fatimah melaksanakan sholat sunnah itu, ketika Sayyidah Fatimah melaksanakan sholat sunnah tahajud, kemudian mengikatkan diri di tiang-tiang itu, kata Rasulullah, kufar, jangan lakukan itu. Inna li'ainaiki haqqun wa li badaniki haqqun fa'ti kulli haqqin haqqahu. Mata kamu tuh punya hak buat istirahat, badan kamu punya hak buat istirahat. Kalau terlalu capek, tidur, istirahat. Fa'ti kulli haqqin haqqahu. Berikan matamu untuk istirahat, tidur silahkan kalau capek. Berikan badan untuk istirahat, jangan dipaksa. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang rajin ibadah ini, silahkan ibadah berlomba-lomba. Sekuat tenaga, pergi ke masjid 5 waktu, tapi waktunya pulang. Jangan terus di masjid dinam sepanjang tahun nggak pulang. Bahkan puasa, dia puasa terus tuh boleh atau tidak sih Pak? Kata Rasulullah, jangan puasa terus tuh. Puasa yang paling bagus, puasa sunnah, puasa apa? Coba, yang paling bagus puasa sunnah.
Yang diajarkan oleh Rasulullah puasa Senin, Kamis. Selain Senin, Kamis, puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan apa? Bulan Komariah, bukan bulan Januari. Pertengahan Januari ini tanggal 14, 13, 14 bukan. Bulan Komariah. Bulan Komariah itu bulan Islam. Kalau Islam hitungnya pakai bulan, rembulan. Tapi kalau bulan Masehi itu pakai hitungan matahari, bulan Syamsiah namanya. Jadi di pertengahan bulan itu kita disunahkan berpuasa, namanya Ayyamul Bid. Kemudian puasa yang lainnya, ada puasa Muharram, puasa Rajab mungkin yang melaksanakannya. Puasa apa lagi? Puasa Daud, selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, puasa sehari, puasa tidak, sehari tidak, sehari puasa. Itu namanya puasa Daud. Itu yang paling bagus sudah. Jadi tidak boleh kita sepanjang hidup kita, pokoknya umur saya sekarang ini 50 tahun. Jadi berapa umurnya? 55. Insyaallah panjang umur. Pengennya berapa tahun, Pak? Kita kalau ditanya umur pengen berapa bingung. Bener nggak? Coba bener. Pengen berapa tahun? 80 lebih 100. Pengennya nggak hidup 1000 tahun. Itu makanya kita bersyukur umur itu menjadi rahasia Allah. Sebab kalau ditanya Pak, suruh mesen bingung. Pengen berapa tahun? Coba kita nggak bisa jawab. 80, jangan 80 kurang kali ya. Lagian kalau kita dibilang pengen 80 dan dipastikan 80, kalau umurnya udah 79, 11 bulan kita udah deg-degan. Waduh, sebulan lagi. Dan nanti jadi negatif Pak. Saya kan umurnya 80, pokoknya umur 70 tahun udah maksiat aja dulu banyak-banyak, nggak apa-apa. Ntar pada umur 75, 76 baru taubat. 5 tahun lagi itu cukup. Jadi malah nggak bagus, betul atau tidak? Makanya dirahasiakan oleh Allah umur kita. Dirahasiakan. Nah, ketika umurnya sudah 55 tahun, pokoknya mulai dari sekarang saya udah mau ibadah terus, nggak mau ngapa-ngapain. Di masjid aja nggak pulang-pulang, puasa aja terus. Ini tidak boleh. Kata Rasulullah, hidup kita ini ada dua sisi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hidup kita ini mencari akhirat, tetapi wala tansa, jangan lupa dunia. Tapi ukuran dunia itu ukuran jangan lupa, bukan dicari dan menjadi target, bukan. Target kita diperintahkan oleh Allah mencari akhirat. Dunia itu seukuran jangan lupa, kan gitu. Jadi targetnya bukan suruh cari dunia, jangan lupa akhirat, bukan. Tapi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunia, urusan jangan lupa. Artinya apa? Ala kadarnya. Gak usah menjadi tujuan. Dan insya Allah Pak, kalau kita mencari akhirat, dunia ngikutin. Al-akhiratu dunya, al-akhiratu wad dunya talibatani wa matlubatani. Siapapun yang mencari akhirat, kata Rasulullah, dunia yang ngikutin. Yang mencari dunia, akhiratnya bakal ketemu juga. Ini orang-orang Pak, banyak yang mencari akhirat, didahulukan akhiratnya, tapi tetap dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita melihat banyak orang ibadahnya tekun, nggak kelihatan dia usahanya, tapi dijamin oleh Allah. Betul atau tidak? Dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada bagian rezeki yang memang tidak perlu dicari. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, sebetulnya rezeki itu harus dicari atau datang sendiri? Harus dicari atau datang sendiri? Harus cari. Kalau ada yang meyakini bahwa rezeki itu datang sendiri, kira-kira salah atau tidak?
Ceritanya ada seorang murid, dia bilang sama gurunya, "Guru, kalau menurut saya rezeki itu harus dicari." Kata gurunya, "Enggak, rezeki itu bakal datang sendiri." "Oh enggak lah, harus dicari." "Datang sendiri." Akhirnya karena muridnya ingin meyakinkan gurunya, muridnya pergi kerja beberapa hari. Setelah kerja dia dapat uang, beli anggur ya kan. Akhirnya kata dia, "Tuh kan dulu saya nggak kerja, dia nggak punya anggur. Saya mau kerja punya anggur, bisa makan anggur. Guru saya nggak makan anggur. Saya mau buktiin sama guru saya bahwa rezeki itu harus dicari." Dia akhirnya pergi ke rumah gurunya, ingin membuktikan supaya gurunya percaya. Ya anggurnya dibawa sama dia. Datang ke rumah gurunya, "Guru, saya bekerja beberapa hari dapat duit, terus saya bisa beli anggur. Terus alhamdulillah, karena saya kerja, saya bisa dapat anggur, bisa makan anggur. Guru, saya nggak kerja alhamdulillah, tapi nggak bisa makan anggur kan?" Saya tanya, "Itu anggur ngapain dia bawa ke sini?" "Ya buat guru lah. Saya kasih buat guru, buat oleh-oleh hadiah dari saya. Kamu kerja dapat anggur, saya nggak kerja, kamu bawain anggur buat saya." Artinya apa? Rizki ini mungkin ada yang harus kita cari dan ada bagiannya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tanpa harus dicari. Serahkan urusan kita kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin rezekinya oleh Allah. Hewan nggak punya akal, ya mungkin otak punya, akal nggak punya. Kata Rasulullah, "Tawakkalu katawakkulit thair." Lihat burung-burung itu, tawakallah kalian seperti tawakalnya burung. Yaqulu himasan wa yaruhu batana. Burung-burung itu setiap pagi keluar dia burung, terutama yang tidak disangka, kecuali burung yang disangka ya nggak pada keluar. Ya, bapak-bapak yang pada punya burung yang disangkarin, kalau bapak-bapak suka tuh biara burung, dia mungkin makanannya dikasih sama kita. Tapi ada burung-burung yang liar yang ada di luar itu, mereka keluar cari sesuatu. Ya ulul imason, keluar pagi dalam keadaan lapar. Kata Rasulullah, nanti siang sore dia pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Bahkan apa, dia bawa buat anaknya yang ada di sana, dia kasih buat anaknya. Burung itu nggak punya akal, tapi dikasih rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia. Serahkan urusan kita kepada Allah, kita akan dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat apa? Takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah 24 hari lagi ke depan kita sehat, panjang umur, lebih semangat melaksanakan ibadah, amin, termasuk membaca Al-Quran. Setelah Ramadan, jangan sampai kemudian kita berubah total. Kita hanya menjadi istilahnya artis di bulan suci Ramadan, tampil di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan berubah lagi. Tidak, kita sambung nanti dengan ibadah. Awal ibadah setelah Ramadan nanti, kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma dahr." Bapak-bapak yang terus semangat ibadahnya setelah Ramadan, Allah sudah janjikan lagi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah, faka'annama shoma dahr, seperti puasa 1 tahun. Pak,
Pak, puasa 1 tahun berarti sama dengan puasa 365 hari. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Tadi saya baca ayat. Ayat saya yang pertama tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membuat kebaikan, satu kebaikan itu pahalanya 10. Ya, satu kebaikan pahalanya 10. Selama bulan suci Ramadan 30 hari, satu hari satu kebaikan dikali 10 pahala. Berarti berapa Pak? 30 kali 10, 300. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari berarti 6 kebaikan. 6 kali 10 berapa? 60. Berarti 300 ditambah 60, jadi 360, sama dengan jumlah hari selama 1 tahun. Jadi kalau Bapak nanti di bulan Syawal diikuti dengan puasa lagi, Ramadan 30 hari selesai, kita sehat, panjang umur, di bulan Syawal puasa lagi 6 hari, berarti seperti puasa 1 tahun. 6 harinya bagaimana? Ingat, mentang-mentang rajin puasanya tanggal 1 Syawal gak mau buka. Gak mau buka. Ditanya sama orang, Pak silakan, kita lagi lebaran, cicipi. Oh maaf, saya mau puasa. Wah, ini gak punya ilmu berarti. Selama 1 tahun itu ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ini sepanjang tahun nggak pernah buka sama sekali. Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, orang-orang pada makan daging, ayam tasyrik, hari Lebaran dia nggak makan, kenapa puasa? 5 hari diharamkan untuk berpuasa selama 1 tahun. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik itu nggak boleh puasa. Serajin-rajinnya orang yang paling rajin tetap nggak boleh puasa, haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi tanggal 1 Syawal jangan puasa, tanggal 2 baru mulai. Itu afdolnya dilanjut. Kalau di Saudi lebaran mereka itu setelah 6 hari puasa Syawal baru lebaran, ramai kemana-mana. Kenapa? Mereka puasa dulu, tanggal 2-nya itu mulai puasa lagi selama 6 hari, baru setelah itu jalan-jalan kemana-mana. Gimana kalau puasanya tidak berurutan, tidak di tanggal 2? Boleh, kapan saja, yang penting masih di bulan Syawal. Kalau nanti puasanya ketemu dengan hari Senin, udah biasa saya puasa hari Senin, puasa hari Kamis, ketemu lebarannya hari Selasa, hari Rabu. Hari Selasa itu kita nggak puasa, hari Rabu sudah mulai tanggal 2 Syawal puasa, ketemu hari Kamis, boleh niatnya 2, asal sama-sama sunnah. Niat apa? Niat puasa Syawal dan niat puasa hari Kamis. Jadi pahalanya double. Boleh. Kecuali puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu diantaranya puasa nazar tidak boleh, puasa Ramadan tidak boleh. Wah, ini hari apa nih? Hari Kamis. Niat puasa Ramadan sama puasa Senin Kamis, ya nggak boleh. Yang diperbolehkan niat double itu adalah niat puasa yang sunnah. Jadi bapak-bapak sekalian, semangat ibadah kita jangan cuma berhenti di bulan suci Ramadan ini. Dengan niat beribadah kepada Allah, kita niat dipanjangkan umur di bulan Syawal terus-terusnya, jangan berubah. Karena kita tidak mau kita hanya tampil di bulan suci Ramadan, sedekah kita tetap tidak berhenti. Insya Allah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan merubah sikap kita. Ramadan akan merubah volume ibadah kita. Insya Allah semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kata Rasulullah dia tidurnya pun akan mendapatkan rahmat dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir
Jangan lupa. Fi ashril awakhir, 10 hari bulan suci Ramadan, di mana saat itu Ramadan akan meninggalkan kita, kita harus lebih meningkat volume ibadahnya. Jangan lupa i'tikaf di dalam masjid. Nah, sekarang ini bapak-bapak masuk ke masjid sudah niat i'tikaf belum? Sudah niat i'tikaf belum? Mungkin di antara kita ada yang belum tahu, seharusnya ada Pak tulisan di sini. Di depan ada nggak? Tulis. Siapa DKM-nya sekarang? Masih? Atau ini dah DKM selamanya? Tulis di depan situ Pak. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Siapa yang tadi niat? Kalau ada yang belum paham dan belum mengerti, kita baca sama-sama sekarang, kita hafalkan. Jadi pas kamu masuk ke masjid, baca doa. Apa doanya? Pak, tiap hari masuk masjid gak baca doa? Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini mengajinya emang paling enak nyender di tembok. Iya, tadi pas selesai wirid langsung pada begini. Emang kita ini berhasil digodain Pak di rumah ya. Tadi itu mungkin digodain jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ternyata bapak-bapak sukses ke masjid juga. Tapi nggak selesai sampai ke masjid juga. Mikir. Tapi katanya setan udah dibelenggu, jangan-jangan kitanya. Kita baca doa masuk ke masjid dan baca doa i'tikaf niatnya. Supaya apa? Bapak duduk di sini, selama duduk pahalanya enggak berhenti. Ini selama duduk di sini mulai masuk masjid tadi jam berapa? Jam 4:30. Sampai sekarang udah mau jam 6. 1 jam setengah itu ngalir terus pahalanya kalau kita niat. Kalau nggak niat hilang pahalanya. Jadi mulai hari ini setiap masuk ke masjid baca doa masuk ke masjid, baca doa i'tikaf. Baca doa i'tikaf. Kita baca sama-sama doa masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ulangi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bacanya cukup 1 kali. Masuk ke masjid pakai kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Selama di dalam masjid itu Bapak dapat rahmat terus dari Allah. Amin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah masuk boleh langsung niat, boleh tahiyatul masjid dulu. Mau tahiyatul masjid boleh, mau langsung niat. Nawaitul i'tikaf, kita baca sama-sama. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, niat saya i'tikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini. Ma dumtu fihi, selama saya berada di dalamnya, lillahi ta'ala. Kalau tak hafal cukup niat dalam hati, enggak dilafalkan, boleh. Boleh. Ya Allah, niat saya i'tikaf di dalam masjid ini. Boleh. Tapi kalau ingin afdol, niatkan seperti tadi. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf, karena i'tikaf ini dianjurkan oleh Rasulullah. Terutama i'tikaf fi asyril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan.
Subhanallah, subhanallah Pak. Saya melihat selama 6 tahun saya di Mesir, itu subhanallah, orang Mesir kalau sudah 10 malam terakhir, itu suami, istri, anaknya, cucunya dibawa ke masjid. I'tikaf di masjid, suaminya, bapaknya nggak pulang-pulang 10 hari terakhir itu di masjid. Mereka yang kerja berangkat kerjanya dari masjid. Biasa berangkat kerja boleh atau tidak boleh, asal pulangnya ke masjid lagi. Untuk keperluan mala budda minhu, keperluan yang harus dia lakukan, dia harus kerja, dia kerja. Tapi pulangnya ke masjid lagi. Di masjid itu Pak disediakan kasur. Kalau di Masjid Al-Ikhwan ini kira-kira bisa nggak ya i'tikaf? Ini bisa jadi kasur kan? Oh, bukan ibadah tidur. Nah, itu ada waktunya Pak, di jadwal. Di kita di sini di Tangerang ada. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Kalau Bapak ingin tahu i'tikaf itu kayak apa, 10 hari terakhir bulan puasa datang ke Masjid Al-Aqsa. Itu di lantai 2-nya disediakan kasur. Ada disediakan. Saya berangkat dengan anak-anak para santri, tapi tidak lama, kita minimal malam 27 berangkat ke sana. Karena itu khataman Al-Quran biasanya malam 27 itu di Masjid Al-Aqsa di Tangerang. Tapi yang pengen i'tikaf bisa di sana Pak, disediakan kasur, disediakan bukanya, disediakan sahurnya. Jadi mereka yang buka i'tikaf itu biasanya di masjid itu menyediakan bukanya, menyediakan sahurnya. Ini kalau di Indonesia ada, diawali di Masjid Al-Ikhwan Kota Bumi ada i'tikaf. Orang-orang yang biasa i'tikaf pada datang ke sini. Saya nanti ikutan insyaallah. Iya. I'tikaf Pak itu memang di kita ini padahal ibadah. Kalau di Mesir yang sudah menjadi budaya, itu 10 malam terakhir Pak, masjid itu penuh. Kita di sini gimana? 10 hari terakhir. I'tikafnya di mall, i'tikafnya di Tanah Abang. Ya Allah, itu dianjurkan oleh Rasulullah. Ya yang penting Bapak sudah paham dan sudah mengerti, mudah-mudahan ke depan Al-Ikhwan semakin bagus masjidnya, punya 2 lantai, punya tempat buat i'tikaf. Dan diniatkan nanti ada tempat yang dijadikan bagian daripada masjid, tapi buat tidur istirahat, ada i'tikaf. I'tikaf di masjid nggak kemana-mana Pak. Kita tidur di situ, ibadah di situ. Yang mungkin ingin makan tambahan, itu sama istrinya dibawain dari rumah, tambahan lauknya. Mau buka, mau sahur. Tapi di masjid itu memang sudah disediakan. Saya pernah suatu saat saya ikut sholat malam i'tikaf di masjid. Pas waktu sahur antri sekitar ya mungkin panjang antrinya kita 200 meter 300 meter antri. Pas nyampe dibagi-bagi kasih makanan sahur, itu ada roti Pak, roti bulat is namanya, dikasih telur 2, dikasih keju 2, dikasih keju sama dikasih zaitun. Saya mikirin, ini perasaan ini makanan gak nyambung ini, telur sama keju, kan kita mah gak biasa Pak ya. Setelah dikasih makanan itu saya nunggu, ini mana nasinya, ternyata gak dikasih nasi Pak. Jadi makan orang Arab itu seperti itu, disediakan oleh masjid-masjid, roti, telur 2, keju 2, selesai. Kita yang Indonesia ini memang tidak terbiasa dengan makanan seperti itu. Tapi kata orang Mesir, inilah makanan kita, sahur di sini. Karena kita nggak biasa, akhirnya apa? Saya pulang dulu ke rumah, makan nasi baru balik lagi. Jadi kalau orang Mesir itu makanannya memang roti. Saya setiap malam itu di malam-malam puasa asal jam 2 ke warung bolak-balik kata orang Mesir.
kamu emang sahur pakai apa? Saya sahur pakai nasi. Terus buka pakai apa? Ana after wa ashur, terus saya buka sahur pakai nasi. Ajib, ente orang aneh. Ente sahur pakai nasi? Iya. Buka nasi juga? Aneh ente. Kok aneh sih? Nih, pantesan orang bisa kecil-kecil nih, lihat kita badannya gede-gede. Sahur tuh pakai roti. Oh, jadi kamu sahur pakai roti, saya sahur pakai roti. Buka pakai roti juga. Oh, ente lebih aneh lagi. Saya bilang saya nggak pakai nasi, aneh. Kalau ente pakai roti lebih aneh lagi. Jadi makanan kita ini memang beda dengan orang-orang Arab. Nah, di sini di Indonesia kalau ada suatu saat nanti yang dikasih sahur, dikasih buka, dikasih nasi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita niat membuka jalan orang untuk beribadah. Mudah-mudahan dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus meningkatkan ibadah kita. Langkah kaki kita ke masjid dikuatkan oleh Allah. Harta kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita terus meningkatkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi Ramadan terakhir. Kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.